الصلاة على الحبيب فصلاته نور رطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب تسري الصلاة على الحبيب محمد صلى على محمد. Terima kasih atas kesempatan waktu dan kemudian diberikan kami kesempatan untuk bisa bersilaturahmi ke Tuan Gurbada dengan persurukannya di sini. Tentu kami punya maksud untuk ngalap berkah. Kami mohon doa, mohon dukungannya dalam pelaksanaan tugas. Ini adalah wajah Indonesia. Maka Pak Kapolda, semangat kita di sini ada dua. Satu dakwah, mengajak orang dekat ke Tuhan. Satu adalah persaudaraan kebangsaan. Ada dua kekuatan yang kita tanam, yakni dekat ke Tuhan dan cinta NKRI. Untuk menunaikan ibadah haji. Semoga pertemuan kita ini dengan Bapak Kapolda membawa barokah. Di lain waktu berjumpalah lagi. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فصلاته نور رطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب تسري الصلاة على الحبيب محمد صلى على محمد. تسري الصلاة على النبي عاشق عاشق
Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, SH, SIK, MSI, di Pondok Persulukan Serambi Babu Salam Simalungun, pimpinan Tuan Guru Batak, Syekh Dr. Ahmad Saban El Rahmani Raja Gugu MA. Hadiran kita semua di sini dari Bapak Kapolda, Wakapolda bersama dengan rombongan, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, dan kita semua di sini. Insya Allah begitu kita pulang di sini, insya Allah keberkahan dan keridhaan itu bersama dengan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjut, tidak berpanjang lebar, langsung sambutan dari Bapak Kapolda Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru Batak, yang saya hormati Pak Bupati, Pak Kapolda bersama rombongan dari Medan kami, dan Pak Kapolres bersama seluruh jajarannya dan ramian. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu dan kemudian diberikan kami kesempatan untuk bisa bersilaturahmi ke Tuan Guru Batak dengan persulukannya di sini. Tentu kami punya maksud untuk kedatangan ini. Yang pertama, kami orang Jawa itu selalu mengatakan ngalap berkah. Ngalap berkah. Jadi kemana-mana mengharapkan berkahnya dari semuanya, Tuan Guru dan semuanya, bahwa ini bulan puasa ini waktunya kita semuanya untuk memperbanyak doa, memperbanyak harapan. Tentunya adalah berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kami semuanya. Kami mohon doa, mohon dukungannya dalam pelaksanaan tugas. Sekarang kunjungan kami yang pertama, silaturahmi kami yang pertama. Tadi Pak Presiden sudah sampai sini, kami belum sampai sini, Pak. Jadi ini tentu kami berharap silaturahmi ini akan kita jalin untuk kedepannya, dan kami berharap bahwa kita semuanya sekarang saat ini dalam suasana dan hati kita maupun suasana hidup kita yang semakin baik dari waktu ke waktu. Pak Bupati dengan program-programnya rasanya sudah menyentuh. Saya lihat tadi pasar, sekolahan, tempat-tempat di sini jalannya bagus, masyarakatnya ya sejahtera, rasanya nggak ada yang kekurangan, Pak Bupati. Tapi inilah yang kita harapkan, bahwa apa yang kita capai hari ini kita jaga, kita pelihara, dan kita tingkatkan di masa-masa yang datang. Kami dalam tugas untuk memelihara Kamtibmas, kami berharap bisa bermitra untuk Tuan Guru dan seluruhnya untuk bisa bagaimana kita menjaga Kamtibmas yang teduh, yang nyaman, yang baik. Ini menjelang Lebaran, tentu kita juga ingin membuat Lebaran yang lebih bermakna lagi, di mana makna yang pertama kita harapkan kita bisa terus bersyukur bahwa kehidupan kita semakin baik. Pemerintah dengan segala macam program yang sudah dijalankan rasanya akan terus dilanjutkan, dan itu yang tentu kita harapkan memperhatikan masyarakat kecil, wong cilik diperhatikan oleh pemerintah, dan kemudian kita semua bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Tentu kami juga berpesan bahwa dalam perjalanan waktu kehidupan ini tentu ada rintangan, ada halangan, ada godaan yang tentu kami memerlukan kita semua untuk bisa menjaga. Yang pertama bahwa masyarakat kita sekarang sedang sangat dipengaruhi oleh berbagai macam informasi yang tidak kadang-kadang dan banyak informasi yang salah atau sebutnya hoax. Nah, itu yang kemudian perlu kita semuanya juga ikut menjaga, bahwa hidup kita manusia memang harus diisi dengan informasi, ilmu pengetahuan, akal budi yang baik. Kita tahu bahwa dengan informasi yang salah, informasi yang beredar ini, informasi yang meresahkan, ini membuat kemudian
perilaku kita juga ikut-ikutan karena informasi itu. Banyak sekali yang kemudian kita menemukan bahwa itu informasi yang salah tapi sudah ditanggapi dengan serius. Ada kemarin masyarakat masuk ke kampung, ke halaman naik mobil, dikira itu pencuri, padahal bukan. Yang masyarakat di situ mengirim berita di WA grup kampungnya ada pencuri naik mobil, maka semua orang mengejar dia. Ternyata dia bukan pencuri, dia hanya ingin mencari alamat, tapi sudah meninggal dunia karena mobilnya tabrakan dan kemudian dia meninggal dunia. Tentu ini satu hal yang memberi contoh bagi kita semua betapa informasi-informasi yang beredar ini harus kita saring. Kita harus tabayun, mengecek kembali informasi-informasi yang kita lakukan. Dan kemudian juga terkait dengan informasi ini, masyarakat kita sudah semuanya, rasanya separuh dari hidup kita ada di dalam sini. Separuh dari saya ini kalau ketinggalan saya balik rumah dulu, Pak. Tapi kalau istri saya ketinggalan kondangan saya biarin aja. Itu kurang lebihnya bahwa betapa kemudian kita sudah sangat, dan di sini kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat tapi juga banyak sekali godaan dan banyak hal yang buruk ada di sini. Maka perlu kita membekali anak-anak kita, keluarga kita untuk supaya bisa memfilter. Kalau kita memegang ini maka kita harus memfilter untuk menghargai waktu, bahwa hidup ini tidak hanya yang ada di sini, bahwa ada air yang harus ditimba, karena kalau nggak timba kita nggak bisa mandi, nggak bisa ngalirin air untuk yang lain. Itu contoh-contoh bahwa kemudian kita harus terus menjaga disiplin kita, menjaga kehidupan yang nyata kita harus tetap berjalan. Sholat 5 waktu harus jalan, tidak bisa hanya sholat sambil melihat ini saja, tidak bisa. Dan itu yang kemungkinan perlu saya sampaikan, bahwa begitu banyak adik-adik kita, anak-anak kita sudah sangat ketergantungan dengan handphone, terutama untuk main game, kemudian maupun melihat informasi-informasi yang kadang-kadang informasi itu tidak benar yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menekankan betapa ancaman terkait dengan narkoba itu sudah sangat luar biasa. Tanah Jawa ini, mohon maaf, laporan saya selalu ikuti, ada saja yang kemudian berperkara karena mengkonsumsi narkoba ataupun menjual narkoba. Simalungun juga serasa menjadi daerah yang perlu kita perhatikan bersama. Kita saat ini tanah Jawanya ada di Simalungun. Kita ingin jaga generasi muda kita dari bahaya dan ancaman narkoba. Saya sudah mendapatkan laporan dari para pengelola kebun rakyat ataupun perusahaan perkebunan yang saat ini terjadi peningkatan angka kehilangan buah-buahan, pencurian di dalam kebun yang meningkat. Bahkan kemudian saya dapat laporan bukan hanya buah-buahan ataupun hasil perkebunan, pohon kayu pun dibabat kalau sudah orang anak-anak yang membutuhkan narkoba, karena mereka ada kecanduan dan kemudian dia harus mengkonsumsi dan kemudian dia harus mencari segala cara. Anak-anak kita yang sudah kecanduan, kita semua tidak didengar, suara kita bukan lagi bisa diikuti, apalagi dengan ketergantungan yang sangat adik karena sudah terlalu sering mengkonsumsi. Saya khawatir suara Tuhan pun tidak didengar. Nah, ini yang tentu harus kita luruskan, kita ajak adik-adik kita, anak-anak kita, keluarga kita, kampung kita ini untuk bebas dari narkoba. Narkoba memang tidak seperti sakit seperti kemarin kita kena COVID itu ya, terus nggak bisa apa-apa, nggak bisa bernapas, kemudian meninggal. Narkoba masih seperti biasa, tapi terus-menerus mengkonsumsi ini, apa yang ada dalam tubuhnya itu adalah hal yang buruk, yang akan merusak tidak hanya otak, tapi juga hati, pikiran, tingkah laku kita tidak terkontrol dan sebagainya. Tentu ini yang harus kita sadari, dan kita harapkan anak-anak kita yang sudah
mengkonsumsi narkoba, sudah mulai ketergantungan narkoba, bawa ke rehabilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khoras. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa khataman nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita cintai, Bapak Kapolda Su, Bapak Brigjen Pol Pak Agung, kemudian Bapak Wakapolda, Bapak Brigjen Roni Santama. Tadi salah nih, Tuan Heri, bukan kombes tapi Brigjen ya. Aduh. Ya. Kemudian Pak Bupati yang kami hormati, Pak Kapolres, seluruh para rombongan Bapak Kapolda, dan teristimewa para kiai, para musyid, para ulama yang telah berhadir sama-sama kita menyambut rombongan Pak Kapolda. Dapat kami sampaikan kepada Pak Kapolda informasi yang sampai ke kami lewat Pak Kapolres bahwa Pak Kapolda akan hadir silaturahim, tapi yang kami pahami sepertinya silaturahim ini dengan konteks yang sederhana. Mungkin karena Ramadan, biasanya kan mulai dari Pak Agus, Pak Sormin, Pak Panca itu kita ini ribuan di sini, yang memang jamaah itu sudah pada dekat dengan Polda. Kalau dibilang datang tamu Polda, biasanya ribuan yang datang. Jadi ini kemarin coba kita kasih pemahaman. Ini bulan puasa sederhana, sehingga yang datang ini perwakilan dari daerah. Ada dari Medan, Tanjung Balai, Asahan, sehingga jamaah-jamaah memang nggak kita bawa. Jadi yang datang tokoh-tokoh aja, karena memang sebagaimana yang sampai ke kita ini acara sederhana mungkin. Tapi walaupun demikian, mudah-mudahan makna dan keberkahannya senantiasa berlimpah. Amin. Pak Kapolda, dapat kami sampaikan juga, mungkin kalau Pak Waka sudah memahami situasi di sini, apalagi Pak Bupati, pondok kita ini diapit dua gereja besar. Sebelah kanan gereja GKPI, sebelah kiri gereja HKBP. Tapi alhamdulillah di sini rukun, sini damai, di sini persaudaraan begitu kental, sehingga kemudian bagi kita ini menjadi kekuatan. Saya sering mengatakan kalau istilah Romo Beni BPIP, ini adalah wajah Indonesia. Inilah wajah Indonesia. Maka Pak Kapolda, semangat kita di sini ada dua. Satu dakwah, mengajak orang dekat ke Tuhan. Satu adalah persaudaraan kebangsaan. Sehingga kemudian orang kalau dididik di sini ada dua kekuatan yang kita tanam, yakni dekat ke Tuhan dan cinta NKRI. Jadi saya kira ini bagian dari teologi yang kita sudah jalankan, sehingga kita ingin santri-santri, karena dapat kita sampaikan Pak Kapolda, di sini santrinya dewasa orang tua. Kita ini torekoh. Juga Pak Kapolda, kita bersyukur dari Tuan Guru pertama yang mungkin nanti kita jarah, biasanya selalu tokoh-tokoh jarah ke beliau. Beliaulah yang mewariskan ajaran. Sehingga kemudian di sini kita ini asik berbeda. Salah satu di sini Pak Sun, kalau datang tamu tak boleh ditanya apa agamanya. Karena di sini dianggap sudah selesai itu. Cuma yang selalu sering ditanya marganya apa. Marganya apa? Kalau agama nggak ditanya. Karena di situ kuatnya, kentalnya di sini adalah ikatan kebangsaan tadi. Jadi kami terima kasih dari Kapolda terdahulu. Ternyata situasi dan apa yang kita lakukan di sini ternyata sampai kepada Polda. Mereka juga ternyata mendata, memahami bahwa walaupun jauh kita di pelosok ini, ternyata peran kita terhadap bangsa ini sangat dihargai. Saya kira yang paling penting, makanya saya mengutip istilah Gus Dur, ulama-ulama kampung itu lebih cinta terhadap NKRI, kayak gitu. Dan di sini itu kita semai. Makanya kemudian
Kalaupun datang kemari politisi, calon kepala daerah, bahkan kemarin capres, selalu kita tidak lari dari konsep itu. Bahwa semua kita terima, semua kita doakan, tetapi pondok ini selalu tegak lurus menjaga persaudaraan, kerukunan, kebangsaan, siapapun pemimpinnya. Kira-kira begitu, dan mudah-mudahan, karena begini, kita khawatir ke depan agama dihadapkan dengan negara. Sementara pendahulu kita dulu, para pahlawan, wali-wali Allah itu telah bersusah payah merumuskan Pancasila itu, sehingga tugas kita ke depan menjaga itu. Apakah muncul pemahaman yang seperti kata-kata itu muncul? Ada sebagian itu muncul, apalagi terkadang menjelang politik selalu ada pemahaman yang kira-kira selalu memisahkan antara kecintaan terhadap NKRI dengan ketaatan terhadap agama, sehingga kemudian di sini itu kita kuatkan. Jadi terima kasih kepada Pak Kapolda, Pak Wakapolda. Kami yakin Bapak datang kemari untuk menguatkan itu sekaligus mengapresiasi kami agar kami terus jangan pernah lelah konsen pada nilai-nilai kebangsaan, persaudaraan itu. Kemudian memang betul yang disampaikan tadi protokol, kalau dalam tradisi para wali-wali, tradisi sufi, memang tempat kita ini, kalau kita ini tidak punya kekuatan kecuali keberkahan dari Tuhan. Jadi dulu dari ayah kita pun di sini kadang-kadang tokoh-tokoh bangsa itu malam, bahkan ada hajatnya sampai sekarang. Jadi memang ini given menurut saya, ini berkah dari Tuhan aja nih. Saya kira. Dan memang alhamdulillah tokoh-tokoh yang datang kemari selalu tadinya makin baik aja, makin bagus saja. Jadi kita berharap Pak Kapolda pun diberi Allah terus kebermanfaatan untuk bangsa ini, dan begitu Pak Wakapolda terus diberikan Allah Tuhan yang Maha Kuasa karir-karir yang lebih baik. Begitu juga Pak Bupati dan Pak Kapolres. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, dan solidaritas ini menguatkan jamaah-jamaah kita. Nanti guru-guru ini pulang ke majelis, mereka akan cerita ke jemaahnya, kami jumpa Pak Kapolda, Wakapolda, pesannya begini-begini, sehingga ini menjadi kekuatan kita terus. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami tadi mengalungkan imamah serban kepada Kapolda, Wakapolda, itu menunjukkan bahwa Bapak berdua sudah bagian dari keluarga kita di pondok. Oleh kerana doa kami mengiringi Bapak berdua dan kita semua, dan Pak Bupati, Pak Kapolres, dan juga kutema ada Pak Kapolsek. Ini Pak Kapolsek ini bagus Pak Kapolda, walaupun dia Kristen, di masa dia ada pula musola dibangun. Iya, ada musola dibangun, itu luar biasa. Jadi saya kira itulah Indonesia. Dia Kapolseknya Kristen tapi dibangun musola, itu bagus. Kalau Muslim bangun musola itu bagus, itu biasa. Tapi ini begitulah cara kita memaknai bangsa ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Ala hadhihi an-niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bismikal azam, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, ya Malikal Mulk, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Salam. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Berilah keberkahan,
berilah keselamatan, berilah perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah bangsa kami, jagalah persaudaraan kami, jagalah kerukunan kami, jagalah kebinekaan kami, jagalah Indonesia kami. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Kapolda, Bapak Kapolda, Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة على الحبيب فصلاته نور رطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب تسري الصلاة على الحبيب محمد صلى على محمد تسري الصلاة على النبي عاشق عال عاشق عال عاشق عال عاشق عاشقين للأنوار Tuanlah guru anda kamuka untuk menunaikan ibadah haji. Semoga pertemuan kita ini dengan Bapak Kapolda membawa barokah. Di lain waktu berjumpalah lagi. عاشق عال عاشق عال عاشق عال عاشق عاشقين للأنوار أهلا وسهلا يا سيدي يا رسول الله الله يا نصير نصير عليه اهلا وسهلا اهلين عمو غرام شدي الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله يا دفيع الرجال يا سميع الأصوات يا محل المشكلات يا شفيع الله يا رفيع الدرجات يا أرحم الراحمين اللهم اجعل واسع وبارك وتقبل صواب ما قرأناه من القرآن الكريم وواغفر له من قول لا إله إلا الله وما صليته على حبيبك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضلك وذلك وكرمك إحسانك في حد المدرس المبارك هدية منا واسل رحمة منك ناجنا وبركة شاملة تقدم ذلك ونحب الأبرك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشق عال عاشق عال عاشق عال عاشق عاشقين للأنوار
أهلا وسهلا يا سيدي يا رسول الله